Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 3 peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran 6. Mari simak penjelasan berikut ini. Sikap kepahlawanan dan patriotisme tidak hanya dibutuhkan dalam meraih cita-cita kemerdekaan bangsa, namun juga dibutuhkan dalam mengisi kemerdekaan. Mari kita baca bacaan menghargai jasa para pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawan. Pepatah itu mengingatkan kita untuk selalu menghargai jasa para pahlawan. Para pahlawan telah berjuang dengan mengorbankan harta, benda, jiwa, bahkan nyawanya untuk meraih kemerdekaan seperti yang sekarang ini kita nikmati. Berkat pengorbanan dan pengabdiannya, bangsa kita bisa terlepas dari penjajahan dan menjadi negara yang merdeka, bebas, dan berdaulat. Kini, kamu sebagai putra-putri penerus bangsa mempunyai tugas untuk meneruskan cita-cita para pahlawan. Kamu berkewajiban melanjutkan perjuangan pahlawan sebagai pahlawan pembangunan mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, damai, tertib, tentram, dan bahagia. Dengan demikian, kamu telah turut menghargai jasa para pahlawan. Untuk menjadi pahlawan pembangunan, kamu dapat menerapkan nilai-nilai kepahlawanan yang telah ditunjukkan mereka. Berikut nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-harimu. 1. Rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sikap rela berkorban dapat dibiasakan di lingkungan rumah, keluarga, dan masyarakat. Kita harus peduli kepada orang lain. 2. Berjiwa besar. Berjiwa besar adalah sikap yang mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berjiwa besar dapat diwujudkan dengan mau menerima kekalahan dengan ikhlas, meminta maaf, dan memberi maaf. Setelah kita baca bacaan tadi bersama-sama, kemudian tuliskan cara menghargai jasa para pahlawan pada kolom-kolom di bawah ini. Mari kita kerjakan bersama-sama. Cara menghargai jasa pahlawan. 1. Belajar dengan tekun agar perjuangan para pahlawan kita tidak sia-sia dan kita bisa mencapai masa depan yang cerah. 2. Saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Menghormati pahlawan bukan hanya dengan mengheningkan cipta untuk mereka saat upacara bendera, tapi juga menghidupi semangat cinta tanah air dan kebinekaan yang telah mereka perjuangkan. 3. Tidak melupakan mereka. Jangan karena para pahlawan tidak lagi berjuang, kita melupakan mereka. Sebagai rasa cinta dan penghargaan kita kepada mereka, teruskanlah kisah tentang perjuangan mereka kepada setiap orang yang kita temui. 4. Lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Peduli kepada orang lain, mengisi kemerdekaan dengan belajar dan bekerja sungguh-sungguh, mengembangkan sikap rela berkorban. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Bel tanda masuk berbunyi. Semua siswa masuk kelas. Ketika akan masuk kelas, tidak sengaja Bambang menginjak kaki Heru. Bambang meminta maaf kepada Heru, tetapi Heru justru memarahi Bambang. Heru menganggap Bambang sengaja menginjak kakinya. Persoalan sepele tersebut menjadi besar. Jika kamu menjadi Heru, tindakan apakah yang akan kamu lakukan kepada Bambang? Jawabannya, jika menjadi Heru sebaiknya memaafkan apa yang telah dilakukan Bambang. Hal ini dikarenakan Bambang tidak sengaja dan tidak ada niat sengaja menginjak kaki Heru. Jika kamu menjadi Bambang, tindakan apakah yang kamu lakukan kepada Heru? Jawabannya, jika menjadi Bambang pasti akan minta maaf kepada Heru, serta menjelaskan apa yang telah dilakukannya adalah tidak sengaja dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi. 2. Di kelasmu sering diadakan ulangan harian. Pernahkah kamu mendapatkan nilai yang kamu harapkan dan nilai yang tidak kamu harapkan?
Bagaimana sikapmu ketika mendapatkan nilai yang kamu harapkan? Jawabannya, kita patut bersyukur, dan nilai yang baik tersebut bisa dijadikan penyemangat, serta kembali belajar lebih giat karena mempertahankan nilai bagus lebih sulit daripada merebut nilai bagus. Bagaimana sikapmu ketika mendapat nilai yang tidak kamu harapkan? Jawabannya, bisa dijadikan pelajaran dan dijadikan cambuk bagi diri sendiri untuk lebih giat lagi belajar. Nomor 3, di kelasmu akan diadakan ulangan. Kamu ingin mendapatkan nilai bagus, karena itu kamu pun belajar dengan tekun. Bagaimana sikapmu saat menghadapi ulangan? Apa alasannya? Jawabannya, pikiran harus tenang dan fokus serta tidak gugup. Tidak lupa berdoa, belajar tetap digiatkan agar hasil yang diperoleh sesuai harapan. Dalam mengerjakan soal ulangan juga harus dipenuhi ketelitian dan kesabaran. Jika ada temanmu yang meminta jawabanmu, apakah kamu rela memberikannya? Mengapa demikian? Jawabannya, sebaiknya ditolak karena melanggar peraturan. Tidak dianjurkan bekerja sama dalam kejelekan. Nomor 4, setiap berangkat ke sekolah, Andi dan Agus selalu bersama-sama. Mereka berjalan kaki. Saat berjalan kaki, tiba-tiba seorang nenek jatuh persis di hadapan mereka. Agus dan Andi terus berjalan karena takut terlambat masuk sekolah. Padahal nenek itu membutuhkan pertolongan mereka untuk bisa berdiri. Apakah sikap Andi dan Agus mencerminkan sikap rela berkorban? Mengapa? Jawabannya, sikap yang dilakukan Adi dan Agus tidak menunjukkan sikap rela berkorban. Mereka tidak rela berkorban, datang terlambat dan dapat sanksi atau hukuman demi perbuatan yang lebih mulia, yaitu menolong seorang nenek yang sedang membutuhkan pertolongan. Jika kamu menjadi Agus dan Andi, tindakan apa yang kamu lakukan? Jawabannya, sebaiknya kita menolong nenek tersebut dan rela datang terlambat ke sekolah. Kita siap menerima hukuman karena menolong nenek tersebut nilainya lebih besar daripada datang tidak terlambat ke sekolah. Nomor 5, saat Pak Guru sedang menjelaskan di depan kelas, ada 2 orang temanmu yang asik berbicara sendiri. Mereka tidak memperhatikan penjelasan Pak Guru. Bagaimana sikapmu terhadap 2 temanmu itu? Mengapa demikian? Jawabannya, dengan menegurnya dengan halus, karena mereka tidak menghargai Pak Guru yang sedang menjelaskan pelajaran. Selain itu juga mengganggu teman-teman yang lain yang serius mendengarkan, serta tidak ikut-ikutan bicara dengan mereka. Bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh kedua temanmu saat Pak Guru sedang mengajar? Mengapa demikian? Jawabannya, sebaiknya mereka mendengarkan apa yang disampaikan Pak Guru, karena menghargai tindakan yang dilakukan Pak Guru, serta dengan mendengarkan pelajaran Pak Guru juga memberikan manfaat pada diri kita sendiri, yaitu bertambahnya wawasan dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, sikap yang juga mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan adalah cinta tanah air. Sikap cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Salah satunya mengembangkan dan melestarikan budaya bangsa. Unsur budaya bangsa yang dapat kamu pelajari dan kamu kembangkan adalah seni lukis daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar mengenai pengertian, ciri, contoh, dan bahkan kamu telah mencoba menerapkan dengan memadukan ke dalam surat undangan. Sekarang, buatlah karya seni lukis daerah berupa gambar kesenian yang berasal dari suku bangsa atau daerahmu sendiri. Seperti contoh-contoh berikut ini. Kerjakanlah di buku tugasmu masing-masing. Selamat mengerjakan. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.